guys, welcome to my channel. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya di like videonya, di subscribe, dan jangan lupa di share. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume dan laba atau analisis PVL, atau kalau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut CVP atau Cross Volume Profit Analysis. Menurut Hansen dan Moen, analisis biaya volume dan laba atau Cross Volume Profit Analysis merupakan alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi, analisis biaya volume dan laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Jadi, analisis biaya volume dan laba ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume ini dapat mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih perusahaan. Menurut Jackson, analisis biaya volume dan laba ini memfokuskan pada hubungan antara 5 faktor, yaitu yang pertama ada harga dari produk atau jasa, yang kedua itu volume produk dan jasa yang diproduksi dan dihasilkan, yang ketiga itu ada biaya variabel per unit, yang keempat itu ada biaya total, dan yang terakhir yang kelima itu adalah bauran dari produk dan jasa yang dihasilkan. Untuk asumsi analisis biaya volume dan laba itu ada 5. Yang pertama, asumsi analisis fungsi pendapatan dan biaya linear. Yang kedua, asumsi analisis bahwa harga, total biaya tetap, dan unit biaya variabel dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan melebihi batas relevan. Dan yang ketiga, asumsi analisis bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan diketahui. Dan yang kelima, harga jual dan biaya diasumsikan diketahui dengan pasti. Ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan analisis biaya volume dan laba, yaitu yang pertama, dapat menentukan volume penjualan dan pendapatan yang diperlukan supaya impas dan mencapai target laba. Yang kedua, melihat bagaimana perubahan pada pola biaya tetap dan variabel memengaruhi tingkat laba. Yang ketiga, melihat bagaimana perubahan tertentu pada harga atau biaya akan mempengaruhi titik impas. Yang keempat, analisis CVP dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi. Yang kelima, analisis CVP sebagai alat perencanaan jangka pendek yang berguna, yaitu yang secara efektif menggunakan data perhitungan biaya langsung untuk menganalisis hubungan antara biaya, laba, bauran produk, dan volume penjualan. Dan yang terakhir, yang keenam, analisis CVP dapat mengevaluasi dampak dari perubahan dalam biaya tetap maupun variabel atas profitabilitas. Dalam sebuah metode pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Adapun kelebihan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan analisis CVP ini yaitu yang pertama, analisis CVP didasarkan pada asumsi berikut ini, yaitu bahwa semua biaya dapat dipisahkan menjadi bagian yang variabel dan bagian yang tetap, dan bahwa total biaya tetap adalah konstan sepanjang rentang analisis, dan biaya variabel berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam volume. Yang kedua, penjualan yang jatuh di bawah titik impas akan mengakibatkan perusahaan rugi. Jadi, dengan analisis CVP ini, perusahaan dapat menentukan margin of safety yang mengindikasikan berapa banyak penjualan dapat turun dari tingkat yang ditargetkan sebelum perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, yang ketiga, dengan analisis CVP ini, perusahaan dapat menentukan volume penjualan dan bauran produk. Adapun
kelemahan dari analisis CVP yaitu yang pertama, data untuk analisis CVP tidak dapat diambil langsung dari laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya penyerapan penuh, karena dampak dari aktivitas atas biaya tidak dapat ditentukan secara langsung. Yang kedua, adanya ketidakpastian yang signifikan pada analisis CVP, yaitu dari faktor-faktor modal CVP, harga, tingkat penjualan yang diharapkan, biaya variabel, dan biaya tetap, sehingga manajer enggan mengambil resiko tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian break-even point atau titik impas adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi, di mana dari volume tersebut perusahaan tidak mendapat laba dan juga tidak menderita rugi. Manajemen memerlukan informasi break-even untuk mengetahui tingkat penjualan yang mesti dicapai, sehingga perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi, total keuntungan dan kerugian berada pada posisi 0 titik break-even point, yang artinya pada posisi tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapat keuntungan, sehingga terjadi keseimbangan atau impas. Selanjutnya yaitu asumsi dalam break-even point. Yang pertama, biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dengan biaya tetap. Selanjutnya yang kedua yaitu besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga, berdasarkan biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Dan yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Selanjutnya yaitu manfaat break-even point. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga yaitu mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat yaitu mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang kelima yaitu menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang ditarik. Selanjutnya yaitu rumus break-even point, yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan matematis. Pendekatan matematis yang pertama yaitu ada break-even point dalam unit. Rumusnya yaitu break-even point sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurang variable cost. Dan yang kedua yaitu break-even point dalam rupiah. Rumusnya yaitu break-even point sama dengan 1 dikurang fixed cost dibagi variable cost dibagi sales volume. Yang kedua yaitu ada pendekatan grafik. Pendekatan grafik menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan serta keuntungannya. Untuk asumsi yang digunakan dalam peluang pokok yaitu bahwa harga jual dan biaya variabel per unit ialah konstan. Untuk contoh soal break-even point dan penyelesaiannya bisa dilihat di PowerPoint yang terlampir. Terima kasih.